Eh, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang masih setia. Pagi hari ini kita ketemu lagi. Saya sengaja pakai baju PKLU. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Imamat 18 ayat 1 sampai 5. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Di pagi hari ini kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, serta berdoa menyerahkan kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan hadir dalam kehidupan kami dan kuasa Roh-Mu yang kudus itu lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Imamat 18 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu, jangan kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat oleh orang di tanah Kanaan, di mana aku akan membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus melakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapan dan peraturanku. Orang yang telah melakukannya akan hidup karena akulah Tuhan. Ya, salah satu yang menjadi perhatian kita, terutama di era modern ini Bapak Ibu, saat ini terkadang dalam kehidupan rumah tangga atau orang berumah tangga itu lebih pada memperoleh status. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam segala kesibukan, dalam segala aktivitas, hubungan suami istri itu terkadang menjadi renggang karena kurangnya waktu berkomunikasi. Lalu kemudian interaksi dengan orang lain justru jauh lebih banyak. Ketika kita bekerja seharian lalu kemudian kita pulang, dan waktu itu sangat sedikit untuk bertemu dengan pasangan kita. Lalu kemudian pada akhir-akhir ini semua harus stay at home. Walaupun dalam berbagai pergumulan, pada akhirnya ada begitu banyak waktu yang bisa kita miliki dengan keluarga, dengan pasangan kita. Nah, ketika kita bicara tentang perkawinan, orang percaya itu adalah sebuah lembaga yang dibentuk dan dikuduskan dan diberkati oleh Allah. Terbentuk atas dasar perjanjian Allah dengan umatnya. Perjanjian Allah dengan umat memampukan kedua insan, yaitu laki-laki dan perempuan, saling mengucap janji sehidup semati tanpa tercerai oleh apapun kecuali kematian. Persekutuan suami istri dalam perkawinan adalah persekutuan kudus. Di dalamnya Allah hadir dan memberi berkatnya, sehingga suami istri mengalami keagungan dan kedalaman kasih yang menumbuhkan sikap rela memberi dan menyerahkan tubuh seutuhnya bagi pasangannya, saling menghargai, saling menghormati, saling melindungi, dan saling melayani. Nah, umat Israel ketika dibawa keluar dari tanah Mesir, Allah mengingatkan mereka bahwa jangan sampai mereka hidup sama seperti orang Mesir. Atau nanti ketika Allah menempatkan mereka di tanah Kanaan, janganlah mereka hidup seperti orang di tanah Kanaan. Kenapa? Karena bagi bangsa Israel Allah punya ketetapan, Allah punya aturan yang mengatur kehidupan mereka. Sehingga kitab Imamat ini disampaikan ketika umat itu dalam perjalanan di padang gurun. Mereka betul-betul dipersiapkan. Allah ingin mereka berproses membentuk karakter dan perilaku hidup sebagai umat Allah yang menjadi kudus. Hal ini harus membuat mereka berbeda dari bangsa lain. Salah satunya menjadi salah satu objek pengudusan oleh Tuhan Allah adalah perkawinan. Allah tidak
ingin perkawinan umatnya kacau karena perilaku buruk yang dicontohkan dari orang Mesir. Peraturan dan hukum dibuat dan ditetapkan serta diundangkan oleh Musa kepada seluruh rakyat. Otoritas dan keagungan Allah menjadi dasar penetapan. Jadi segala sesuatu yang dibangun dalam kehidupan umat Allah itu harus dibangun dalam otoritas keagungan Allah. Sehingga dikatakan di awal selalu dalam bagian firman Tuhan di kitab Taurat itu dikatakan Allah menegaskan ketika akulah Tuhan Allahmu. Artinya Allah mau menegaskan keberadaannya, kealahannya. Ya, siapa yang melaksanakan aturan dan hukum Tuhan, hidup perkawinannya kudus dan diberkati. Sampai saat ini masih banyak terjadi perceraian dalam keluarga Kristen. Tentunya ada banyak faktor penyebab, salah satunya adalah kurang memahami aturan dan ketetapan Tuhan tentang hidup kudus dalam perkawinan. Tuhan memberi aturan dan hukumnya agar kita tahu dan melakukannya. Roh Kudus curahkan untuk mengurapi semua anggota keluarga agar mengetahui aturan hukum Tuhan tentang perilaku yang benar dalam kehidupan perkawinan dan melakukannya dengan setia agar diberkati. Jadi Bapak Ibu, penegasannya bahwa Allah tidak menghendaki segala sesuatu terjadi di luar perkawinan. Segala sesuatu yang ada di sekitar perkawinan itu menyebabkan perkawinan itu tidak lagi memiliki kekudusannya. Karena dengan perselingkuhan, dengan perceraian, lalu terjadi keputusan-keputusan yang tidak berkenan, membuat keputusan yang dasar oleh ego dan pikiran manusia, sehingga terkadang perceraian itu terjadi tanpa berpikir bahwa apakah Allah menghendaki ini atau tidak. Jadi mari firman Tuhan kita pagi hari ini kita ditegaskan lagi, diingatkan lagi bahwa betapa kudusnya sebuah ikatan perkawinan Kristiani. Dan yang terikat di dalamnya ketika kita menginginkan berkat Tuhan, maka kita harus menjaga kekudusannya dengan memelihara tubuh kita, mempersembahkan tubuh kita kepada pasangan kita dengan sukarela, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan berdoa dengan warga jemaat yang ada di sektor pelayanan 3, keluarga Sumiati Sumpono, keluarga Alexander Haurisa, keluarga Agustina Suecejo, keluarga Marta Christian Plaikoil, dan keluarga Yonisius Amung. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali tentang kekudusan kehidupan perkawinan Kristiani. Letak kekudusannya adalah ketika kami menyadari bahwa perkawinan adalah satu-satunya lembaga yang sah yang dibentuk oleh Allah. Tentunya bertujuan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan, dan dalam membangun kehidupan rumah tangga itu laki-laki dan perempuan harus menganggap diri mereka adalah sebagai rekan sekerja yang sepadan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Dalam ikatan ini juga, bahwa ikatan itu adalah sebuah ikatan suci dan kudus yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun alasannya. Hanya maut yang dapat memisahkan. Memang tidak mudah, tetapi dibutuhkan hikmat untuk dapat memahami kehendak Allah ini. Karena berkat Allah hanya akan tercurah bagi keluarga-keluarga yang mampu untuk menghargai dan memelihara ketetapan-ketetapan dan hukumnya, serta memelihara kekudusan dalam kehidupan rumah tangga. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan kembali untuk hal itu. Dan pagi hari ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di sektor pelayanan 3. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Sumiati Sumpono, keluarga Bapak Alexander Haurisa, keluarga Ibu Agustina Suecejo, keluarga Marta Christian
Plaikoil, keluarga Bapak Yunisius Amung. Bapak kenal keluarga ini ya Tuhan, keluarga Sumiati Sumpono dalam pergumulannya, dalam hari-hari hidupnya, keluarga Bapak Alexander Haurisa, Bapak berkati juga dalam berbagai pergumulan dan hari-hari hidupnya, dalam tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri ya Tuhan. Keluarga Oma Agustina Suecejo dalam kesendirian ya Tuhan, sebagai orang tua tunggal, di mana beliau harus menjalani kehidupan di hari tuanya dalam kesendirian. Dan kami mohon Tuhan berkati, beri kekuatan dan kesehatan bagi orang tua kekasih ini ya Tuhan. Keluarga Marta Christian Plaikoil, Bapak berkati juga keluarga yang dalam pergumulan mereka, dalam keseharian mereka, dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan. Keluarga hambamu Bapak Yunisius Amung, Bapak berkati juga dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, dalam mendidik dan membesarkan kedua anak kekasih. Beri kekuatan, beri kesehatan, bahkan berkat-Mu dalam setiap pekerjaan dan usaha ya Tuhan, sehingga mereka akan selalu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Berdoa bagi jemaat-Mu dalam keberadaan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam berbagai usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Jemaat-Mu ya Tuhan, Bapak berkati agar mereka tetap dapat bertahan untuk menjalani kehidupan, bersabar di tengah-tengah situasi yang sulit ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh melaluinya bersama dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh. Bapak berkati, beri sukacita, beri kekuatan, beri kesehatan, dan bahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terlebih Bapak pulihkan dari berbagai sakit penyakit yang dialami. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Yakob sampai Lalong yang saat ini bergumul dengan sakit penyakitnya ya Tuhan, dan ia harus dirawat di rumah sakit karena demam berdarah, sementara ia juga menanti waktu untuk menjalani kemoterapi ya Tuhan. Bapak berkati sehingga semuanya boleh berlangsung dalam rencana dan rancangan. Istri dan anak kekasih yang tinggal di rumah, Bapak berkati usaha dan kerja mereka agar dapat ikut menopang apa yang dibutuhkan dalam proses pengobatan ini. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa juga bagi para janda duda, anak yatim piatu, mereka yang terabaikan oleh dunia. Bapak berkati ya Tuhan, berkati mereka, beri kekuatan, beri sukacita, beri semangat, serta kesehatan untuk dapat menjalani kehidupan dalam keyakinan akan anugerah dan penyertaan Tuhan. Demikian juga para lansia, Bapak berkati, jaga pelihara mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar mereka juga selalu mengucap syukur karena usia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur juga bagi jemaat-Mu yang berulang tahun. Bapak berkati mereka yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Tuhan pimpin dan sertai dalam kehidupan pribadi, juga dalam bahtera rumah tangga. Biarlah setiap ungkapan syukur dan terima kasih boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan syukur atau persembahan persepuluhan. Tuhan menyertai mereka sehingga apa yang sisa pada mereka membuat mereka selalu bersyukur dan bersukacita karena berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan mereka. Dan apa yang diberikan Bapak berkati sehingga berguna bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi pelaksana harian majelis jemaat dalam hal ini penatua dan diaken dan penatua. Berkati juga pengurus pelkat dan komisi, pelayan yang ada di pelkat PR dan PT, Saudara Hesron yang tangki selupakan yang juga bersama-sama menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak berkati juga, beri kami kekuatan dan kesehatan sehingga semangat untuk melayani terus tumbuh ya Tuhan, di tengah-tengah situasi sulit sekalipun. Panitia pembangunan Tuhan berkati dalam rencana-rencana mereka, bahkan rencana pertemuan pada hari Selasa untuk membicarakan tindak lanjut pembiayaan dan proses pembangunan yang ada ya Tuhan.
rumah dan kantor yang akan dibangun. Bapak berkati sehingga ini menjadi cita-cita yang memberi semangat bagi kami untuk terus bersama membangun dan memberi yang terbaik. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga ya Tuhan bagi panitia malam dana yang harus tertunda. Acara yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 13, kami harus menunda dan menyesuaikan waktu dengan situasi dan kondisi yang ada. Tapi kami percaya bahwa ada berkat Tuhan yang menanti ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami. Bapak berkati para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota maupun camat dan pimpinan desa setempat di mana kami berada. Berdoa secara khusus bagi juga Perumnas Munang Maning yang dinyatakan sebagai daerah zona merah COVID-19. Bapak lindungi umat-Mu dengan sungguh ya Tuhan, jauhkanlah dari setiap hal yang tidak berkenan, dan biarlah kami hidup bebas dari virus corona atau virus COVID-19 ini. Berkati tenaga medis yang terus bekerja mengobati mereka yang mengalami sakit penyakit di rumah-rumah sakit, secara khusus mereka yang dinyatakan positif COVID-19. Bapak berkati sehingga wilayah dapat dikarantina dengan baik dan tidak menyebabkan pertambahan jumlah pasien yang positif ya Tuhan. Tenaga medis yang terus bekerja, Bapak berkati juga para pasien yang terinfeksi COVID-19. Bapak berkati mereka, pulihkanlah mereka, berkati keluarga mereka di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Lalu akhirnya kami mohon kepadamu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan, maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan umat dari pagi, siang, hingga petang dan malam nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.